Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Selamat malam, wabarakatuh. Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam, Mbak. Oke, sebelum kita mulai kelas kita pada malam hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dipersilakan. Cukup, terima kasih. Bagaimana teman-teman kabarnya hari ini? Sehat semua ya? Alhamdulillah, Pak. Alhamdulillah sehat, Pak. Oke, alhamdulillah. Semoga teman-teman tetap sehat selalu ya. Baik, untuk malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita, yang mana kemarin terakhir kita sampai pada bagaimana kita mengubah permasalahan yang sifatnya luas ke topik yang lebih spesifik dan jelas. Mungkin terakhir kemarin teman-teman ingat juga ada beberapa tips yang bisa kita lakukan, termasuk bagaimana kita bisa mengidentifikasi kata kunci dalam pernyataan permasalahan yang kita punya. Kemudian kata kuncinya tadi kemudian kita pakai untuk dicari di beberapa website yang bisa memberikan kita informasi terkait jurnal maupun artikel, sehingga ditemukan beberapa topik yang mungkin berkaitan dengan pertanyaan dari permasalahan kita. Kemudian kita juga telah membahas terkait dengan ada dua persepsi terkait permasalahan tertentu. Jadi kemarin contoh yang kita pakai seperti penundaan penerbangan yang lama, kemudian dari segi manajemen operasional ininya memperpendek waktu tunggu, sedangkan dari segi manajemen persepsi dia ingin mengubah bagaimana cara pelanggan itu memandang waktu tunggu ya, entah dengan diberikan snack atau apa sehingga membuat waktu tunggu itu menjadi tidak terlalu membosankan bagi pelanggan. Nah, di sini ketika kita ingin menyusun sebuah topik penelitian, tentu kita mengubah permasalahan yang luas menjadi lebih spesifik dan tepat, kemudian ada batas yang jelas, artinya tidak terlalu luas sehingga nanti tulisan kita kemana-mana, ada batas yang jelas, kemudian juga kita bisa memilih dari perspektif mana, dari sudut pandang mana kita menyelidiki sebuah subjek penelitian. Nah, yang namanya memilih topik tentu kita membutuhkan yang namanya penelitian pendahuluan. Nah, apa itu penelitian pendahuluan? Jadi ini semacam kita mengumpulkan informasi awal untuk membantu kita menemukan sebuah jawaban atas beberapa pertanyaan ya. Kira-kira track seperti ini ada apa masalahnya, kemudian mengapa ada permasalahan tersebut, kemudian apakah penting permasalahan itu gitu ya, kemudian apa manfaat dari menyelesaikan masalah tersebut. Nah, informasi awal ini, penelitian pendahuluan ini tentu dikumpulkan dalam rangka lebih mengenal lagi topik yang ingin kita tulis gitu ya, sehingga biasanya informasi yang dikumpulkan itu berupa informasi tentang organisasi maupun hal-hal lain yang ingin kita teliti, atau mungkin juga kita meliti lebih jauh terkait dengan topik yang kita minati. Jadi terkadang memang untuk bisa mengetahui lebih banyak terkait topik yang kita minati, tentu kita perlu mencari tahu penelitian apa saja yang pernah dilakukan oleh orang-orang yang lalu gitu ya. Jadi kita punya ide, punya gambaran bahwa ternyata untuk permasalahan ini topik yang bisa diangkat ada beberapa macam. Nah, itu bisa kita dapatkan dari kita mencari dari literatur atau dari artikel yang ada. Nah, makanya di sini kita kemudian membahas terkait dengan kajian literatur awal gitu ya.
Karena bagaimanapun ini nanti akan menjadi jembatan antara ide permasalahan dan topik yang Anda pilih, kemudian nanti akan menjadi jembatan ketika Anda nanti untuk memilih desain penelitian, atau kemudian untuk bisa mengembangkan lagi permasalahan Anda menjadi lebih tepat atau lebih jelas, gitu ya. Nah, di sini literatur sendiri adalah sebuah kumpulan pengetahuan, gitu ya, yang tersedia bagi kita sebagai peneliti. Jadi dia memang sudah tersedia sifatnya, dan itu akan membantu kita untuk kembali atau mungkin untuk lebih memahami masalah penelitian kita, gitu ya. Jadi kalau kita meninjau buku teks, kemudian artikel jurnal, kemudian persiapan konferensi dan materi lain, itu akan memastikan kita bahwa kita memiliki pemahaman yang menyeluruh terkait dengan topik penelitian kita. Dan itu nanti akan membantu kita mendesain penelitian dan mengembangkan pernyataan. Nah, kemudian juga dalam kajian literatur ini bisa membantu kita untuk membuat keputusan, ya, keputusan terkait dengan pendekatan penelitian kita. Contohnya adalah sebenarnya nah, di buku UMA sekarang kita bisa melihat sebuah contoh bagaimana literatur itu kemudian digunakan untuk memberikan informasi yang lebih detail atau membantu kita untuk bisa mencari beberapa pendapat terkait dengan topik yang kita pilih, gitu ya. Jadi dalam contoh ini setelah peneliti itu melakukan tinjauan awal atas literatur, kemudian dia memilih untuk menggunakan pendekatan penelitian eksplorasi untuk memberikan wawasan tentang peristiwa yang biasanya memicu kemarahan pelanggan, gitu ya. Jadi di sini terkait dengan kemarahan pelanggan, ya. Jadi memang dia mengutip beberapa literatur, pertama terkait dengan bahwa yang namanya kemarahan pelanggan itu bisa menyebabkan adanya komunikasi negatif, ya. Kemudian itu disebabkan oleh ketidakpuasan pelanggan. Jadi itu teori atau literatur yang dia kutip dari 1, 2, 3, 4 dari 4 literatur. Nah, kemudian dia melihat bahwa yang namanya respons emosional dari pelanggan itu adalah disebabkan oleh pelayanan yang tidak memuaskan, gitu ya. Itu nanti akan memberikan implikasi yang cukup kuat, baik itu performa perusahaan maupun profitability atau keuntungan dari perusahaan tersebut. Nah, ini adalah sebuah hal yang penting ketika sebuah perusahaan itu dia bisa mungkin menghindari adanya kemarahan dari pelanggan. Nah, untuk menghindari kemarahan pelanggan itu, perusahaan perlu mengerti kira-kira apa sih
yang bisa meningkatkan atau menimbulkan emosi dari pelanggan gitu ya. Tapi sampai saat ini kita tidak tahu banyak tentang hal-hal terkait dengan kemarahan pelanggan. Kemudian dia masuk lagi ke beberapa literatur yang dia punya. Jadi meskipun kita tahu bahwa kegagalan dari pelayanan itu dan juga menunggu pelayanan yang terlalu lama itu ternyata menyebabkan kemarahan. Jadi dari mungkin si literatur yang Dube dan Maute sama Walsh dan kawan-kawan ini dia meneliti hal gitu ya, tapi ternyata hasilnya sama bahwa baik itu kegagalan dalam pelayanan maupun waktu tunggu yang terlalu lama itu membuat pelanggan itu marah gitu ya. Nah, ketika dia sudah mengutip ini, maka kemudian dia menyimpulkan bahwa ternyata systematic research atau penelitian yang cukup sistematis terkait dengan emosi dari pelanggan ini tidak jadi semua terpisah-pisah. Mereka meneliti hal-hal yang sifatnya terpisah sehingga inti dari apa sih sebenarnya penyebab yang menimbulkan emosi itu dia belum tercapture gitu ya. Makanya di sini dia kemudian memberikan sebuah kata penutup, kalimat penutup bahwa dia dalam studi ini, dalam penelitian ini dia ingin mencari tahu dan kemudian menggolongkan kira-kira apa sih yang bisa menyebabkan kemarahan pelanggan tadi gitu ya. Nah ini dia berharap ini akan membuat model tentang bagaimana kita bisa menghindari kemarahan, kemudian bagaimana servis itu seharusnya dilakukan gitu ya. Jadi ini dia mencoba untuk meneliti beberapa literatur yang sudah ada, kemudian ternyata dia menyimpulkan bahwa ternyata untuk kajian terkait dengan kemarahan pelanggan itu tidak secara sistematis pernah diteliti. Maka di sini dia termasuk ingin membuat sebuah penelitian yang mengisi kekosongan itu. Nah itu adalah contoh bagaimana pentingnya kita membuat desain penelitian dari literatur. Nah, kemudian jadi untuk yang kajian literatur ini dia tetap bermanfaat untuk proyek yang sifatnya fisik maupun applied, yang sifatnya adalah pengetahuan yang memang dicari oleh akademisi maupun yang solusi atas permasalahan yang dicari oleh para peneliti terapan baik di perusahaan maupun di instansi pemerintahan. Nah, kemudian kita menentukan topik tadi, kemudian kita menentukan sebuah pertanyaan penelitian gitu ya. Nah, penting bagi kita untuk mengungkapkan topik kita itu dalam sebuah pertanyaan penelitian sebelum kita mulai meneliti. Ya. Jadi pertanyaan penelitian ini bisa dikatakan adalah sebuah inti dari penelitian karena nantinya kita akan mencoba menjawab pertanyaan ini gitu ya. Nah, pertanyaan ini nanti ketika kita mengkonsep sebuah pertanyaan penelitian, maka kita akan menyampaikan beberapa hal. Mungkin pertama terkait dengan apa sih isu atau masalah yang ingin kita teliti. Kemudian apa sih yang ingin kita cari, apa yang ingin kita temukan, atau mungkin apa yang ingin kita jelaskan, atau apa yang kita jawab dari penelitian kita. Nah, salah satu kunci keberhasilan dari penelitian kita adalah apakah kita bisa menarik serangkaian kesimpulan yang jelas atas data-data yang telah kita kumpulkan, gitu ya. Sejauh mana kita dapat melakukan itu akan sangat ditentukan dari seberapa jelas kita membuat pertanyaan penelitian. Jadi pertanyaan ini nanti akan mempengaruhi gitu ya terkait dengan literatur yang akan kita tinjau itu apa saja, kemudian desain penelitian kita seperti apa, kemudian kita kira-kira akses datanya kemana saja ya, apakah ke Direktorat Jenderal Pajak, kalau ke DJP kira-kira direktorat apa ya yang tahu terkait permasalahan ini, yang punya datanya gitu ya.
Kemudian juga kita akan tahu bagaimana cara kita mengambil sampel. Apakah sampel ini cukup diambil dengan metode random atau mungkin dicari dengan metode yang lain, itu bisa kita tentukan ketika sudah menentukan pertanyaan. Tentu ketika kita bicara sampel, tentu itu termasuk dengan metode pengumpulan dan analisis, dan juga yang paling akhir nanti itu menentukan bagaimana Anda nanti menulis laporan penelitian. Nah, ini adalah jenis-jenis pertanyaan penelitian. Kalau menurut Saunders itu ada 4, untuk menurut sekarang itu ada 3. Nah, pertanyaan itu dapat dibagi menjadi pertanyaan yang sifatnya eksploratif, deskriptif, explanatory, dan evaluatif. Ini menurut Saunders. Ya. Nah, kalau menurut Sekarang dan Pugi tentu jelas bahwa itu nanti ada 3. Itu nanti akan kita bahas di slide selanjutnya. Nah, terkait dengan Saunders ini, jadi kalau kita sebelum kita masuk ke situ, kita sebenarnya ingin mengidentifikasi dulu sebenarnya namanya pertanyaan itu harus mengandung apa, gitu ya. Tentu harus mengandung yang namanya kata tanya. Apa, kapan, di mana, siapa, mengapa, dan bagaimana. Itu adalah kata tanya yang mungkin kalau kalian sering dengar ya 5W1H itu ya, 5W1H. Nah, kemudian kita masuk ke studi eksplorasi. Jenis pertanyaan yang eksploratory. Jadi ini kita mengajukan sebuah pertanyaan terbuka. Jadi untuk menemukan apa yang terjadi dan mendapatkan wawasan atas suatu topik yang menarik bagi kita gitu ya. Pertanyaan yang sifatnya eksploratif cenderung dimulai dengan kata apa atau bagaimana. Jadi sebuah studi eksplorasi ini nanti akan berguna jika kita ingin memperjelas pemahaman kita atas suatu permasalahan atau fenomena. Jadi ini seperti kita mencoba menangkap, mengeksplor dulu kira-kira sebenarnya objek yang ingin kita teliti apa sih? Yang ingin kita teliti ini apa sih? Nah, itu kita eksplorasi dulu. Belum masuk ke dalam sesuatu yang lebih dalam. Nah, kemudian kalau kita lihat ke deskriptif, itu untuk mendapatkan profil yang akurat tentang sebuah peristiwa. Jadi bisa peristiwa, bisa orang, atau bisa sebuah situasi. Jadi pertanyaan ini nanti bersifat deskriptif. Ini kemungkinan besar akan diawali atau mengandung kata siapa, apa, di mana, kapan, dan bagaimana. Jadi ini deskriptif ini bisa jadi merupakan perluasan dari eksplorasi tadi. Jadi eksploratory tadi yang sifatnya kita hanya ingin mengeksplor biasa, tapi kemudian karena kita ingin menjadikannya deskriptif, jadi kita menanyakan lebih detail lagi. Yang tadinya hanya bertanya terkait dengan apa dan bagaimana, tapi kemudian kita tertarik, jadi kita ingin lebih mendeskripsikan lagi kira-kira peristiwa itu seperti apa. Makanya kemudian ada pertanyaan siapa sih yang melakukannya, kemudian apa sih yang dia lakukan, gimana kejadiannya. Nah, itu seperti itu. Jadi kita kemudian lebih dalam lagi menggali informasi yang kita dapat dari eksplanator. Makanya di sini bisa dibilang bahwa sebenarnya eksplorasi. Jadi bisa dibilang bahwa sebenarnya deskriptif ini adalah dilakukan untuk memperluas eksplorasi tadi. Nah, kemudian contoh pertanyaan yang mungkin bisa dibilang mengarah ke jawaban yang sifatnya deskriptif itu seperti ini. Berapa biaya kampanye untuk sebuah produk baru, atau katakanlah berapa biaya pemasaran untuk sebuah produk baru gitu ya. Nah, ini pertanyaan ini kemudian akan memberikan kita arah bagaimana kita kemudian lebih dalam lagi gitu ya. Katakanlah berapa biaya pemasaran untuk produk baru. Nah, itu biayanya adalah sekian, 10 miliar. Nah, kemudian siapa pihak yang mengusulkan itu?
kemudian apa target yang ingin dicapai, terus di mana itu fokusnya dilakukan kampanye. Jadi kemudian kalian akan mendapatkan sebuah informasi-informasi baru yang bisa membuat itu kalian lebih bisa mendeskripsikan sebuah ide. Gitu. Nah, kemudian kita masuk ke explanatory. Kalau ini cenderungannya kita mulai dari apa? Kalau kita meminta penjelasan, meminta explain, maka kita akan menanyakan sesuatu dengan kata tanya apa? Bagaimana, Pak? Oke, satu lagi. Mengapa, Pak? Ya, betul. Jadi bagaimana dan mengapa. Jadi ketika kita bertanya bagaimana, maka orang itu akan kemudian memberikan penjelasan. Oh, begini, 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 begini. Kemudian kalau itu tanya mengapa, jelas kalau dulu kalian sekolah di SMA, SMP, ketika ada pertanyaan yang sifatnya mengapa, guru kalian akan memberikan panduan, tolong dijawab dengan awalan karena. Makanya kemudian itu dia akan menjelaskan kira-kira apa yang menjadi pertanyaan kita. Maka mengapa dan bagaimana adalah dua kata tanya yang dipakai ketika kita ingin membuat pertanyaan yang sifatnya explanatory. Nah, misalnya kalau kita mau lihat, kita bisa tanya kepada pelanggan kita, mengapa mereka suka produk ini, atau mengapa mereka tidak suka, maka kita itu membuat sebuah penelitian yang sifatnya explanatory. Nah, kemudian yang terakhir terkait dengan evaluatif. Tentu ini dari kata bahasa Indonesianya saja kalian sudah bisa menangkap bahwa sifatnya evaluasi. Artinya ini untuk mengetahui seberapa baik atau seberapa bagus sesuatu itu bekerja. Jadi sesuatu itu bisa apa saja. Pertanyaannya kemungkinan besar dia akan menggunakan kata bagaimana, apa, atau mungkin sampai sejauh mana. Jadi penelitian yang sifatnya evaluatif ini biasanya kalau dalam bisnis atau dalam manajemen itu cenderung untuk menilai apakah organisasi itu sudah berjalan efektif atau belum. Atau mungkin bisa jadi yang lain, misal strateginya udah bagus atau belum, kebijakannya udah baik atau belum, programnya sudah berjalan atau belum, dan lain sebagainya. Nah, sebagai bagian dari studi evaluatif biasanya kita juga bisa melakukan yang namanya perbandingan. Perbandingan apa? Ya perbandingan peristiwa, kita bandingkan dua peristiwa, atau dua situasi, atau mungkin kelompok, organisasi, atau tempat, atau mungkin periode, kita bandingkan periode ini dan periode ini. Kita bandingkan pemerintahan periode Bapak SBY dengan pemerintahan periode Bapak Jokowi. Jadi itu semacam perbandingan periode. Itu bisa kita jadikan sebuah penelitian yang sifatnya evaluatif. Nah, kita juga mungkin bisa dapat membuat sebuah pertanyaan yang sifatnya mencakup kata mungkin kapan, siapa, di mana gitu ya. Itu nanti akan membantu kita untuk membandingkan efektivitas. Misal sebuah kampanye iklan, sebuah promosi di lokasi berbeda atau antara kelompok konsumen yang berbeda. Nah, di sini penelitian evaluatif itu nanti memungkinkan kita untuk menilai kinerja dan membandingkannya, gitu ya. Jadi misal apakah di lokasi ini, di lokasi A dan lokasi B itu lebih efektif yang mana, gitu ya. Yang mana yang lebih efektif di lokasi A atau lokasi B. Kemudian yang mana yang lebih banyak terjual, apakah di kelompok konsumen A atau kelompok konsumen B. Jadi ini menjadi cara kita untuk kemudian membuat sebuah pertanyaan yang sifatnya evaluatif. Nah, ini jenis pertanyaan penelitian. Jadi pertanyaan eksplorasi tadi yang awal pertama, kita tadi punya 4 ya. Yang pertama adalah pertanyaan yang sifatnya eksploratif. Jadi di sini ciri-cirinya adalah dia tidak banyak yang bisa kita ketahui tentang situasi atau fenomena yang kita hadapi. Kemudian ada ketidakjelasan atau ada keterbatasan pada penelitian terdahulu. Kemudian topiknya sangat kompleks. Jadi contohnya adalah penyedia layanan ini ingin tahu mengapa pelanggannya beralih ke penyedia layanan lain.
Nah, ini contoh pertanyaan eksplorasi karena dia sebenarnya ingin tahu sebuah permasalahan yang memang tidak ingin terlalu dalam gitu. Dia ingin masih sifatnya adalah sifat yang tidak terlalu detail. Dia cuma ingin tahu aja kenapa sih kamu pindah. Itu contoh eksplorasi. Nanti ketika kita tahu jawabannya, karena ini gitu kan kita kemudian bisa mengembangkannya ke jenis yang sifatnya deskriptif ya. Nah, ini deskriptif, kemudian ini ciri-cirinya kita memungkinkan peneliti untuk mengumpulkan data yang menggambarkan karakteristik objek. Itu bisa orang, kemudian bisa organisasi, produk, atau merek, atau peristiwa, dan situasi. Nah, ini contohnya terkait dengan peningkat kepuasan, kemudian angka produksi, angka penjualan, data demografis, kemudian pertanyaan tentang bagaimana konsumen itu melakukan proses pengambilan keputusan. Jadi kalau tadi sebelumnya kita lihat ada eksplorasi hanya terkait dengan keingintahuan kita bagaimana mengapa pelanggan itu beralih, maka kemudian di sini kita bisa bikin sebuah pertanyaan sifatnya deskriptif dengan mengumpulkan informasi lebih dalam gitu ya. Mengapa Anda beralih ke layanan lain gitu kan. Kemudian kita membuat pertanyaan, kira-kira menurut Anda apa kekurangan dari produk kami, kemudian apa keunggulan dari produk sebelah, sehingga kemudian Anda akan menemukan data-data, oh berarti memang secara fakta orang-orang itu berpindah karena alasan A, B, C, dan C gitu ya. Nah, ini contoh untuk yang pertanyaan kausal, pertanyaan explanatory. Nah, di sini ini menggambarkan satu atau lebih faktor yang menyebabkan masalah. Kira-kira penyebabnya apa gitu ya? Akankah penjualan produk X meningkat jika kita meningkatkan anggaran itu? Nah, kemudian mengapa? Jadi ini nanti akan lebih kepada penyebabnya. Nah, ini sebuah pertanyaan penelitian ya. Ada ide, kemudian ada pertanyaan. Dan nanti mungkin kalian bisa sambil tentukan kira-kira ini jenis pertanyaan apa. Pertama, terkait dengan perekrutan pegawai melalui internet. Sejauh mana perekrutan pegawai berbasis internet efektif? Ini kira-kira pertanyaan jenis apa? Eksplorasi ya. Jadi kita ingin tahu berapa jauh. Ini sebenarnya hanya sebuah pertanyaan awal. Nanti bisa kita kembangkan lagi. Kemudian yang kedua, kupon supermarket sebagai sarana promosi. Ada pertanyaan, bagaimana kupon pembayaran di supermarket mempengaruhi perilaku pembeli? Nah, ini lebih kepada Deskriptif mungkin Pak. ya, Deskriptif mungkin Pak. kita masuk ke explanatory, ya. Jadi dia mencoba mencari penjelasan sih bagaimana sih kupon itu mempengaruhi, itu juga bisa. Kalau mau masuk ke deskriptif, kita harus mencari tahu kira-kira kapan atau apa yang menjadi daya tarik kupon, gitu ya. Kemudian bank kompetitor dan usaha kecil, dia tanya bagaimana dampak munculnya bank dalam pembiayaan usaha kecil. Nah, ini kita mulai membandingkan, mulai evaluasi dampaknya apa sih terhadap munculnya bank. Nah, ini masuk ke evaluasi. Jadi ini contoh terkait dengan bagaimana kita memilih pertanyaan. Memang kalau teman-teman perhatikan, kadang-kadang muncul sebuah kebingungan gitu ya, apakah sebenarnya ini tuh masuk yang mana, atau kenapa kok kata-kata yang dipakai sama tapi kemudian sifatnya berbeda. Maka kemudian kalian akan mencoba membuat sendiri perbandingan. Misal seperti tadi saya jelaskan, ketika kita terkait dengan explanatory, salah satu kata-katanya yang dipakai adalah bagaimana. Tapi kemudian ketika kita membahas terkait dengan evaluasi, itu juga ada kata bagaimana gitu.
Nah, bagaimana cara kita membedakan? Tentu kalian melihat dari jenis jawaban yang bisa yang kemudian mereka jawab. Kalau sifatnya adalah penjelasan, maka kemudian kita lihat bagaimana kupon pembayaran ini mempengaruhi. Maka kemudian ada penjelasan seperti ini mempengaruhinya, tadinya mulai dari ini, nah kemudian dia nanti akan tertarik untuk belanja lagi karena dapat kupon dan sebagainya. Itu contoh penjelasan terkait dengan explanatory. Tapi kalau bagaimana yang kedua terkait dengan evaluasi, itu tadi saya sampaikan evaluasi sifatnya adalah menilai ya, mengetahui seberapa baik atau menilai perubahan yang terjadi ketika kita menemukan sebuah fenomena gitu. Makanya di sini bagaimana dampak munculnya bank ini kemudian kita mencoba untuk mencari mengevaluasi sebenarnya pasti akibat dari munculnya bank ini. Contoh adalah bagaimana kita kemudian bedakan apakah itu sifatnya eksplorasi, deskripsi, explanatory atau mungkin ke arah evaluasi. Nah, kemudian kita masuk pada tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini ditulis dengan kalimat yang menyatakan kira-kira apa sih yang ingin kita capai ya dari penelitian kita itu. Kemudian ini berhubungan sangat erat dengan pertanyaan kita. Tak mungkin pertanyaannya A, tujuannya ke B, pasti akan selaras. Ya. Kemudian tujuan ini dan pertanyaan ini nantinya seharusnya dia saling melengkapi. Jadi nanti ketika orang membaca penelitian kalian, ketika dia membaca pertanyaan dan tujuan, itu dia sudah bisa melihat bahwa oh, kalian ingin meneliti ini. Ya. Nah, ini ada juga beberapa contoh kira-kira perbandingan antara pertanyaan dengan tujuan. Jadi kalau pertanyaannya apa saja faktor yang mempengaruhi pengalaman penumpang ketika menunggu? Nah, ini tujuannya adalah untuk mengidentifikasi faktor yang mempengaruhi pengalaman penumpang. Kemudian kalau pertanyaannya apa dampak menunggu? Nah, ini untuk menyelidiki dampak menunggu terhadap kepuasan. Jadi ini saling terikat ya antara pertanyaan dengan tujuan. Oke, ini sudah selesai untuk materi ide, masalah, dan tujuan. Kita akan masuk ke materi terkait dengan proposal penelitian. Sampai di sini ada pertanyaan teman-teman, silakan. Lima, 4, 3, 2, 1. Oke, kita lanjut ke proposal penelitian. Jadi untuk proposal ini kita menggunakan referensi dari dua buku yang sama, namun chapternya chapter 3 dan chapter 2. Teman-teman sudah mendapatkan PDF-nya, silahkan dibaca-baca. Tentu kalian akan mendapatkan info yang lebih lengkap di sana. Nah, proposal ini sendiri, ini seperti sebuah kesepakatan ya. Jadi kalau kita sebelum melakukan sebuah penelitian, tentu kita harus sepakat antara kita sebagai orang yang meneliti dengan pihak yang akan memberikan persetujuan atas penelitian kita, gitu ya. Jadi itu bentuknya tertulis dan itu dituangkan dalam sesuatu yang bernama proposal. Jadi ini adalah sebuah kesepakatan. Ketika nanti dosen pembimbing Anda atau orang yang akan mendampingi Anda itu setuju, sepakat dengan apa yang akan Anda teliti, maka penelitian bisa dilanjutkan ke pelaksanaannya, gitu ya. Jadi di sini nanti biasanya proposal itu isinya terkait dengan permasalahan apa yang akan kalian teliti, kemudian metode apa yang kalian gunakan, kemudian kira-kira durasinya berapa lama, dan juga biaya apabila itu memang ada biayanya. Nah, ini semua bisa tercantum dalam dokumen yang namanya proposal penelitian. Jadi proposal ini harus disusun dengan terencana, terorganisir, dan juga cermat. Benar-benar sudah dipikirkan dengan matang. Ya.
Nah, proposal sendiri itu definisinya adalah rencana terstruktur dari penelitian kita yang kita usulkan. Nah, proposal yang dibikin dengan matang, yang dipikirkan dengan matang, ditulis dengan baik, itu nanti akan memberikan kita rincian atau poin-poin yang jelas terkait dengan penelitian kita. Apa yang kita teliti, kemudian mengapa kita meneliti itu, kemudian bagaimana cara kamu menelitinya, kapan kamu akan menelitinya, dan di mana lokasinya. Dan ini nanti pentingnya proposal adalah ini nanti akan menjadi panduan kalian dalam melaksanakan penelitian selanjutnya. Biasanya ini adalah contoh sistematika proposal menurut Saunders ya. Jadi ada judul, kemudian latar belakang, kemudian pertanyaan penelitian, maksud dan tujuan penelitian, metodenya apa, jangka waktunya berapa lama, sumber dayanya apa saja, dan referensi. Ini menurut Saunders. Nah, judul itu harus merangkum pertanyaan tadi menjadi lebih sederhana dan ringkas, gitu ya. Jadi kalian harus menghindari frase itu kayak kombinasi kata yang tidak perlu, gitu ya. Misal kayak sebuah studi untuk mengeksplorasi bla 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 itu tidak perlu kalian cantumkan. Perlu saat yang cukup singkat saja dan jelas, gitu ya. Dan itu judul harus bisa mencerminkan konsep atau variabel dalam pertanyaan penelitian. Apakah judul itu boleh dalam bentuk pertanyaan, Pak? Boleh, gitu ya. Jadi judul tidak harus seperti judul-judul film, sinetron, atau judul-judul artikel koran yang sifatnya informasi atau sebuah pernyataan, tapi kalian juga bikin judul itu seperti pertanyaan. Apakah faktor yang mempengaruhi pelayanan di kantor pajak itu bisa. Kemudian apa hubungan antara tingkat pendidikan pegawai dengan kinerja pegawai itu bisa. Nah, itu bisa kalian jadikan sebuah judul gitu. Meskipun itu bukan sebuah hal yang harus. Jadi kebanyakan judul tentu kalian akan ketemukan itu adalah judul yang sifatnya pernyataan saja. Tidak masalah. Nah, kemudian latar belakang, gitu ya. Latar belakang biasanya dia berisi sebuah uraian, gitu ya. Sebuah uraian tentang kira-kira apa sih yang akan kita lakukan dalam penelitian ini, kemudian mengapa kita melakukan ini, gitu ya. Kemudian mengapa sih ini layak dilakukan, kemudian kira-kira hubungannya apa penelitian kita ini dengan penelitian sebelumnya, ini hubungannya apa sih? Dan kemudian juga tentu terkait dengan pertanyaan penelitian dan maksud dan tujuan penelitian. Di latar belakang ini biasanya berisi seperti ini. Kalian bisa jelaskan. Intinya adalah latar belakang ini akan menjelaskan kepada pembaca bahwa kalian ingin menulis ini, kemudian alasannya apa, gitu ya. Kemudian seberapa penting sih penelitian ini bagi ya let's say bagi pengetahuan atau bagi pemecahan permasalahan ini, itu bisa kalian utarakan di sini. Nah, setelah itu maksud dari pertanyaan, maksud dan tujuan ini tentu seperti tadi kita sampaikan depan pentingnya pertanyaan dan tujuan tadi ya. Jadi pastikan ini jelas Anda tuangkan sehingga pembaca itu yakin tentang apa yang akan kita teliti. Jadi ketika dia mencari informasi, oh informasi ini terkait dengan pertanyaan ini dan tujuannya ini. Nah, kalian bisa kemudian ketika menuliskan pertanyaan, maksud dan tujuan, kalian bisa kemudian melihat lagi bahan-bahan kita kemarin terkait dengan bagaimana menyusun pertanyaan dan tujuan. Nah, metode ini apa sih? Pada dasarnya metode ini nanti kita menjelaskan bagaimana Anda harus melakukan penelitian, gitu ya. Jadi isinya lengkap sekali, mulai dari desainnya seperti apa, kemudian kira-kira partisipannya, audiensnya siapa,
jenis atau data atau sumbernya yang diambil dari mana, seperti apa sih jenis datanya, kemudian teknik pengumpulannya bagaimana, apakah menggunakan survei, apakah menggunakan wawancara, apakah menggunakan apa namanya, menggunakan sebuah simulasi. Nah, itu perlu kita sampaikan di sini. Kemudian prosedur analisisnya seperti apa gitu ya. Apakah kita akan menggunakan analisis yang sifatnya kualitatif atau kuantitatif gitu ya. Kemudian ada juga pertimbangan etis. Nah, kemudian kita masuk ke jangka waktu. Tentu ini kita bisa membagi proyek kita itu, proyek penelitian itu dalam beberapa tahapan gitu ya. Jadi kalian harus mulai terbiasa untuk membuat sebuah timeline, sebuah waktu perkiraan, kira-kira kapan proyek ini selesai, kemudian sampai tahap apa, sampai di misal ada sebuah proyek A, B, C, D, E, sampai kapan, kira-kira sampai B itu targetnya sampai kapan, C itu sampai kapan, sehingga kalian bisa lebih teratur dalam membuat sebuah proyek, dalam hal ini adalah proyek penelitian. Jadi kalian perkirakan nih, kira-kira waktu saya membuat tahap bab 1 pendahuluan ini berapa lama ya, kemudian saya masuk bab 2 kira-kira berapa lama, bab 3 berapa lama. Jadi kalian harus benar-benar menghitung kira-kira berapa lama kalian menyelesaikan itu. Ini penting karena kadang-kadang kalian sering kali membuat sebuah tahapan namun tidak kalian taati sendiri gitu ya. Karena ketika tahap 1 sudah mau selesai, kalian pikir, nanti gampang lah, bisa aku gabung dengan tahap 2 gitu. Jadi nanti saat cut off tahap 2, saya nanti menyelesaikan sekali bab 1 dan bab 2. Itu sering terjadi seperti itu. Nah, kalau kalian tidak disiplin seperti itu, maka akan sangat membebani kalian ketika nanti di akhir. Dan ketika kalian nanti di akhir, banyak yang harus kalian kerjakan, biasanya kualitas tulisan kalian tidak akan bagus. Oke, selesai, tapi tidak akan bagus. Jadi, kalian coba belajar untuk mulai membuat tahapan-tahapan dan mentaatinya ya. Nah, kemudian kalian juga bisa membuat sebuah skala waktu untuk kita memantau kemajuan penelitian dan menunjukkan di tahap mana kita perlu mengalokasikan lebih banyak waktu. Misal, kalian pikir bahwa nanti kalian akan kesulitan di bagian metodologi atau di bagian pengumpulan data gitu, karena kalian yakin bahwa yang namanya data itu tidak serta-merta langsung sifatnya matang, dalam artian kalian dapat data pasti sifatnya raw dan kalian juga harus mengolahnya. Mungkin kalian berpikir bahwa waktu yang untuk tahapan mengolah data ini harus saya perpanjang karena saya khawatir kalau saya kasih waktu pendek nanti saya tidak bisa selesai tepat waktu gitu ya. Nah, kalau kalian mau membuat sebuah tahapan waktu penyusunan jadwal, maka kalian bisa pakai bagannya Gantt ini ya. Nah, ini contoh bagannya. Di sebelah sini ini ada activity-nya ya, mulai dari apa nih, buku literatur dan sebagainya. Kemudian ini waktunya. Jadi ini contoh sebuah tahapan untuk penelitian. Jadi kalian bisa bikin ini nanti ketika kalian sudah mulai melakukan penelitian, membuat karya tulis tugas akhir kalian ya. Oke, nah ini kemudian menurut Saunders tadi lanjut terkait dengan sumber daya. Nah, sumber daya ini tentu terkait dengan anggaran, kemudian akses data, kemudian peralatan. Nah, ini contoh sumber daya yang bisa kita pakai ya. Kemudian referensi tentu ini terkait dengan literatur atau hal-hal yang kalian ambil dari karya tulis yang lain. Nah, itu biasanya kalian tempatkan di latar belakang, kemudian di penelitian terdahulu, kemudian metode penelitian juga kalian bisa ambil beberapa literatur dari luar. Karena metode ini biasanya kalian bisa adaptasi dari literatur yang ada gitu ya. Nah, biasanya referensi ini bukan hal yang kemudian wajib kalian semua pakai ketika nanti meneliti, gitu. Karena ini
sifatnya hanyalah sebuah proposal yang nanti mungkin akan bisa berubah sepanjang jalannya penelitian gitu. Makanya kemudian ini bukan namanya bukan referensi memang harus semuanya masuk, tidak. Tentu ini nanti bisa kalian pilih-pilih kira-kira mana yang memang sesuai dengan detail yang kalian inginkan. Nah, ini menurut sekarang ini seperti ini. Judul, latar belakang, pernyataan masalah, ini nyangkutnya ada tujuan dan pertanyaan, kemudian ruang lingkup, relevansi, desainnya itu lebih detail, ada jenisnya seperti apa, metodenya bagaimana pengumpulannya, kemudian desain pengambilan sampel bagaimana, analisisnya bagaimana, kemudian ada kerangka waktu, anggaran, dan referensi. Nah, perlu saya sampaikan tadi di latar belakang ya, bahwa sebenarnya latar belakang ini untuk memperkenalkan kepada pembaca tentang masalah penelitian kita gitu ya. Nah, ini kita juga perlu memberikan alasan kenapa kita meneliti ini. Kemudian ketika kita kemudian berpikir tentang mengapa penelitian ini layak untuk dilakukan, nah ini biasanya jawabannya itu terkait dengan satu justifikasi, misal kayak kenapa ini layak, karena ini ingin menerapkan teori ke dalam konteks. Misal ada teori terkait dengan bahwa yang namanya manajer itu biasanya dia cenderung ingin melobi pemegang saham untuk kenaikan gaji direksi gitu. Nah, ini mengapa ini layak dilakukan? Karena kita ingin menguji teori ini nih, apakah benar yang namanya direktur itu cenderung untuk melakukan lobby-lobby terhadap pemegang saham agar gajinya dinaikkan gitu ya. Jadi ini kalian bisa cantumkan ini layak karena kami ingin mengetahui lebih jauh tentang ini. Kemudian juga mungkin bisa kita ingin mengembangkan teori ini. Mengapa penelitian ini layak dilakukan? Karena kami ingin melanjutkan temuan yang mengatakan bahwa yang namanya orang tua itu dia harus, katakanlah ada sebuah teori yang mengatakan bahwa orang tua itu biasanya ingin selalu dominan terhadap anaknya gitu ya. Nah, ini kami ingin mengembangkan sebenarnya dominan dalam hal apa? Apakah dalam hal yang terkait dengan pengalaman masa lalu, misal karena orang tua merasa dia hidup lebih dulu atau dia lebih tua dari anaknya, maka dia merasa pengalamannya lebih banyak. Atau jangan-jangan itu tidak semua seperti itu. Jangan-jangan untuk hal-hal terkait dengan teknologi misalnya, orang tua mungkin dia akan merasa wah saya lebih kurang tahu nih daripada anak saya terkait dengan teknologi. Nah, ini pengembangan terkait teori bahwa orang tua itu lebih dominan mungkin akan diteliti lebih jauh. Makanya ini layak untuk diteliti loh, karena ini akan memberikan informasi baru terkait dengan teori ini. Nah, ini contoh bagaimana kita kemudian menjelaskan apakah ini layak atau tidak. Nah, kemudian terkait dengan metode ini ya, jadi metode ini tadi kan kita ingin menjelaskan sebuah pertanyaan bagaimana kita harus melakukan penelitian gitu ya. Nah, di sini tentu ini akan menjadi kesempatan kalian untuk menjelaskan berbagai macam hal gitu. Nah, apakah desain kalian itu nanti menggunakan metode kuantitatif atau kualitatif atau mungkin campuran. Kemudian apakah strategi kalian itu hanya satu atau mungkin lebih. Misal kalian punya strategi ini saya akan pakai eksperimen atau akan pakai studi kasus atau mungkin akan pakai survei dan sebagainya. Nah, kemudian nanti juga kita akan memberitahu kepada pembaca bahwa kita ini akan memakai jenis data yang ini. Kemudian kira-kira nanti data saya ini adalah data yang saya dapatkan primer atau data sekunder gitu ya. Data yang primer itu langsung didapat dari sumber seperti survei, wawancara, atau data yang saya ambil dari database Direktorat Jenderal Pajak atau dari laporan-laporan.
Atau mungkin bisa kombinasi antara data primer dengan data sekunder. Ya, jadi perlu kita jelaskan di sini apakah data itu data bagaimana kita mendapatkan datanya. Kira-kira kalau kalian mengatakan bahwa datanya adalah data sekunder, perlu kalian jelaskan kira-kira datanya data apa sih, kemudian kalian ambil dari mana, kemudian kira-kira ada permasalahan terkait akses enggak, jangan-jangan data yang kalian inginkan itu tidak bisa diambil sembarangan gitu ya. Nah, itu perlu kita jelaskan gitu. Nah, kalau kita ternyata mungkin mengumpulkan data itu dari orang-orang atau dari partisipan penelitian kita perlu jelaskan kira-kira siapa sih yang ingin kalian tuju untuk menanyakan ini. Kemudian di mana sih letak mereka, di mana sih lokasi mereka, nah itu ya. Seperti itu. Atau mungkin kalau kalian meneliti terkait organisasi atau mungkin terkait dengan perusahaan, maka kemudian kalian perlu menjelaskan organisasi itu atau perusahaan itu tuh perusahaan apa sih, kemudian dia bergerak di sektor apa, lokasinya di mana, punya berapa cabang, nah itu kalian jelaskan semuanya. Ya. Nah, kemudian kalian juga ketika mungkin kalian memilih populasi itu memilih orang-orang yang kalian mungkin akan teliti. Nah, kita harus juga memberikan penjelasan bahwa populasi yang kita ambil adalah populasi pengusaha kecil UMKM, itu kita kumpulkan populasi katanya, atau karyawan kantor gitu ya. Kemudian mungkin serikat pekerja, serikat buruh, tuh. Atau mungkin wajib pajak yang datang ke kantor pajak X misalnya, atau mungkin pegawai pajak di kantor pelayanan pajak Y misalnya, itu kalian juga harus jelaskan gitu ya. Kemudian juga kalian ketika memilih sampel itu juga jelaskan bagaimana cara Anda memilih sampel gitu ya. Kemudian banyak hal, misalnya kita bagaimana kita akan menganalisis datanya, nah itu kita juga harus jelaskan gitu ya. Nah, di metode ini kita tidak perlu menjelaskan detail, karena ini pasti berupa proposal. Nanti ya kalau lebih detailnya kalian bisa tulis di laporan penelitian kalian. Tapi kalian perlu menjelaskan kira-kira bagaimana kalian akan menggunakan teknik itu. Jadi misal kita menggunakan wawancara nih, nah kalian kan jelaskan tuh, saya akan melakukan wawancara terhadap ini. Nah, itu cukup kalian jelaskan saja kira-kira berapa banyak sih wawancara yang akan kalian lakukan, siapa partisipannya, kemudian bagaimana Anda merekamnya, gitu ya. Nah, ini harus kita jelaskan meskipun tidak terlalu detail. Maksudnya kita akan melakukan wawancara di sini, kemudian kita akan menggunakan sekian pertanyaan gitu, kemudian kita akan menggunakan waktu sekian menit, itu nggak perlu. Kalian cukup memberikan informasi yang singkat gitu ya. Nah, kemudian kalian juga harus benar-benar mempertimbangkan terkait dengan etika yang kita bahas kemarin. Jadi kalian tunjukkan kepada dosen kalian bahwa desain penelitian atau metode yang kalian nanti ingin lakukan itu sudah mempertimbangkan terkait dengan etika. Karena bagaimanapun kalian nanti butuh data, butuh informasi dari pihak lain. Tidak mungkin kalian kemudian tidak memberikan jaminan dalam proposal ini bahwa kalian akan melakukannya dengan etis, gitu ya. Jadi ini penting karena kalian harus berhubungan dengan orang. Seperti itu. Nah, ini tadi sedikit penjelasan terkait dengan proposal. Jadi materi untuk pertemuan kita yang nomor 2 ini sudah selesai. Kita lanjut ke materi terkait dengan desain penelitian. Sampai di sini ada yang ingin bertanya, silahkan. Ada yang ingin bertanya? Mungkin belum, Pak. Belum ya. Oke. Kemarin di kelas yang lalu ada pertanyaan. Pak, kira-kira kalau saya menulis latar belakang itu dengan
dengan pointer, jadi tidak saya tulis dengan narasi, apakah boleh Pak? Kira menurut kalian bagaimana? Ada yang bisa memberikan pendapat? Pendapat? Pointer itu maksudnya gimana? Jadi untuk latar belakang itu sebisa mungkin pada umumnya itu ditulis dengan bentuknya narasi ya, bukan ditulis dengan pointer. Mengapa? Karena untuk menjelaskan sebuah latar belakang penelitian itu kita harus memberikan sebuah kesan terkait dengan bagaimana kita menghubungkan antar komponen. Artinya informasi yang akan diterima oleh pembaca itu akan lebih mudah ketika kita membuat sebuah narasi, bukan berupa pointer-pointer. Karena kalau pointer itu untuk menghubungkan antara satu pointer dengan pointer yang lain itu tidak bisa mulus gitu ya. Karena orang-orang akan terkotak-kotak terkait dengan satu atau dua atau tiga ide-ide yang lain. Jadi untuk latar belakang ditulis dengan narasi, ya. Oke, kemudian ada pertanyaan juga nih, Pak. Halo, masuk ya suara saya ya? Oke, Masuk, Pak. ada pertanyaan lagi terkait dengan Pak, apakah proposal ini bisa total diganti? Kemudian kira-kira penyebabnya apa Pak yang membuat proposal itu total diganti? Gitu. Artinya yang tadinya kita bikin di awal, ketika penelitian berlangsung ternyata harus diganti gitu. Ada yang tahu? Kenapa itu bisa terjadi? Kalau ganti judul bisa aja ganti proposal. Kenapa ganti judul? Mungkin datanya susah dicari, Pak. Oke, data sudah dicari ya. Ya, jadi kenapa proposal itu kemudian tiba-tiba di tengah jalan itu dirombak habis-habisan atau katakanlah ditulis ulang, bisa jadi karena ketika kalian membuat proposal, kemudian kalian mendapatkan dosen pembimbing, ketika dosen tanya kepada kalian, kira-kira datanya ada apa enggak nih, gitu ya, kalian merasa bahwa ada Pak, ini bisa didapatkan datanya. Nah, ketika sudah jalan di tengah-tengah, ternyata tidak didapatkan, gitu ya. Nah, pada akhirnya, mau tidak mau, harus tapi memang semua itu adalah pertimbangan dari mahasiswa dan dosennya, karena bisa jadi dosen hanya meminta untuk sedikit menggeser arah penelitiannya. Yang tadinya mungkin tujuannya ke A, digeser ke B, dengan mencari data-data lain yang mungkin bisa didapatkan. Gitu ya. Oke, bagus. Ada lagi yang mau bertanya, silakan. Kalau tidak ada, kita lanjutkan ke materi kita yang ketiga terkait dengan desain penelitian. Oke, desain penelitian kita memakai referensi buku yang sama, namun di chapter yang berbeda. Di sini chapternya adalah chapter 5 dan chapter 6. Kemudian ada juga jurnal dari European Journal of Education oleh Yilmaz di 2017.
dia membandingkan, melakukan komparasi terhadap tradisi penggunaan dari metode kuantitatif dan juga metode kualitatif, gitu ya. Kemudian juga dia mencoba mencari perbedaan antara epistemologi, teoretikal, dan juga metodologikal. Nah, ini adalah referensi yang bisa kalian cari. Ada yang sudah daftar ke perpustakaan nasional? Saya sudah, Pak. Sudah, siapa, Mas siapa? Nur Rahman, Pak. Mas Nur, ya, Mas Rahman sudah itu, sudah Yang jurnal elektroniknya, Pak. bisa ya, bisa masuk ke semua jurnal ya. Iya, Pak. Oke, teman-teman, makasih Mas Rahman. Jadi teman-teman bisa daftar juga, nanti kalian bisa mencari jurnal-jurnal seperti ini, kalian tinggal ketik judulnya, maka akan keluar seperti apa jurnal itu ya. Kemudian sebelum kita masuk ke sini, saya ingin menyampaikan bahwa kita orang termasuk saya dulu, ini cenderung menulis dengan persepsi bahwa yang namanya tulisan bagus adalah tulisan yang banyak, ya, yang berhalaman-halaman, yang beratus-ratus halaman, maka itu adalah tulisan yang bagus, ya, semakin tebal semakin mengagumkan. Gitu. Nah, kita seperti itu. Padahal ketika kita menulis banyak-banyakan itu, bisa jadi apa yang kita tulis adalah hal yang berulang-ulang. Yang udah tulis di sini, tulis lagi di sini, kemudian di copy lagi sampai penuh gitu ya. Kenapa? Di dalam tugas yang saya berikan ke kalian kemarin, ini saya menyoroti terkait dengan bagaimana kalian membuat struktur paragraf dan juga bagaimana kalian memperhatikan yang namanya subjek, predikat, objek, keterangan, gitu ya. Karena saya ingin kalian membuat ide gagasan itu dengan struktur terstruktur gitu ya. Kalian tentu sudah belajar bagaimana sifat dari bentuk dari paragraf ya, ada yang bentuknya deduktif, ada yang induktif, gitu ya. Bagaimana kalian menempatkan ide paragrafnya, kemudian kalian tentu belajar terkait dengan kalimat majemuk. Majemuk itu seperti apa, bertingkat lah dan apalah. Nah itu tetap kalian harus bisa menempatkan di mana subjeknya, di mana objeknya, di mana predikatnya, itu kalian harus aware terkait hal itu gitu ya. Karena yang namanya menulis itu seni ya. Memang tidak semua orang bisa, tapi untuk bisa menulis yang bagus, yang tertib itu semua orang saya pikir bisa ya. Nah, kenapa saya katakan terkait dengan ini? Karena pada dasarnya ketika nanti kalian sadari bahwa di dalam jurnal-jurnal ini nanti, kalau kalian sudah dapat dan kemudian kalian buka-buka iseng-iseng itu, banyak jurnal internasional itu yang hanya beberapa halaman gitu ya, tidak banyak. Tapi isi mereka padat, kaya akan ilmu dan tidak ada hal-hal yang tidak berguna. Hal-hal yang tidak penting mereka eliminasi, tidak perlu dicantumkan dalam jurnal tersebut. Bahkan kalau mungkin kalian duduk berkesempatan untuk sekolah di luar negeri, kemudian kalian memilih kampus atau jurusan yang memang harus membuat tesis, kalian akan mendapatkan sebuah syarat yang mungkin agak sedikit aneh gitu ya. Karena waktu saya dulu kuliah, kemudian saya menulis tesis itu, justru syarat yang mereka berikan ke saya itu bukan jumlah halaman minimal sekian, tetapi dia pilih syarat jumlah halaman minimal maksimal 30 halaman. Jadi saya tidak boleh menulis lebih dari 30 halaman. Artinya saya harus membuat sebuah penelitian yang di dalamnya isinya adalah uraian yang singkat, padat, dan jelas gitu ya. Nah, jadi mungkin nanti kalau kalian selesai KPTA, bisa jadi tesis saya di kampus S2 saya dulu mungkin hasil KPTA-nya lebih tebal kalian gitu ya, karena mungkin kalian masih punya persepsi bahwa yang namanya penelitian yang bagus itu ya yang tebal gitu. Ketika dikumpulkan, dijilid hard copy gitu ya, bandingin sama temennya, ada yang 1 rim, ada yang setengah rim, ada yang 2 rim, itu
bisa jadi ketika kita membaca itu justru yang ada bukan ilmu kita yang semakin bertambah atau informasi menarik yang selalu kita dapatkan di setiap halamannya, tapi itu hanya hal-hal berulang atau hal-hal yang dituliskan. Jadi, kalian nanti ketika bisa membuka jurnal-jurnal internasional, kalian akan melihat beberapa jurnal yang memang tidak banyak gitu. Meskipun ya memang dalam bahasa Inggris gitu. Tapi saya ingin sampaikan, nanti kalau kalian menulis penelitian, tolong bikin dengan seefisien mungkin, efektif. Jadi pesannya tersampaikan, tapi tidak banyak kalimat-kalimat yang tidak penting kalian masukkan di dalam hanya untuk mengejar jumlah halaman. Gitu ya. Oke, kita lanjut. Ini kalian tentu masih ingat gambar ini ya. Di pertemuan kita yang pertama, kita pernah menampilkan ini ya. Kita kemudian mempelajari dua lapisan terluar. Yang pertama adalah lapisan terkait dengan filosofi, kemudian yang kedua lapisan terkait dengan penalaran. Nah, pada pertemuan yang ketiga ini tentu kita akan masuk ke lapisan yang ketiga. Ya, kalau di lapisan kedua kita sudah belajar bagaimana merumuskan permasalahan, kemudian di pertemuan 2 dan pertemuan tadi itu kita merumuskan permasalahan. Nah, nanti cara kita menjawab pertanyaan, ya, cara menjawab nanti akan dipengaruhi oleh filosofi yang kita pilih satu dan juga penalaran yang kita pilih di lapisan kedua. Ya, nah ini sebagai contoh gambaran atau pengingat bagi kalian bahwa kita nanti di materi kali ini itu akan masuk ke yang ketiga, desain penelitian. Ya, nah tadi kita sudah belajar terkait dengan pertanyaan dan juga tujuan. Ya, jadi kalau kita sudah punya pertanyaan yang jelas, kemudian kita punya tujuan penelitian yang jelas, maka kita bisa membuat sebuah desain penelitian yang juga jelas. Jadi desain ini adalah sebuah blueprint, ya, sebuah cetak biru. Cetak biru itu semacam rencana ya, rencana untuk bagaimana kita mengumpulkan datanya, kemudian kita bagaimana cara kita menganalisis data tersebut. Nah, tentu saja pengumpulan, analisis tadi bermaksud untuk menjawab pertanyaan kita tadi ya, pertanyaan penelitian kita. Nah, desain penelitian itu adalah sebuah rencana umum tentang bagaimana kita akan menjawab pertanyaan penelitian kita. Ya. Jadi itulah mengapa sangat penting bagi kita untuk mendefinisikan kira-kira apa sih pertanyaan penelitian kita. Jadi dalam desain nanti tentu pertanyaan akan kemudian bertemu dengan tujuan gitu ya. Dan kemudian kan tujuannya ini maka saya akan memperoleh data ini. Gimana caranya begini, kemudian setelah itu saya akan menganalisis data tersebut. Kemudian saya akan mencantumkan bahwa di dalam pengumpulan data nanti mungkin akan ada beberapa masalah etika yang harus saya hadapi. Itu saya memegang prinsip seperti ini, gitu ya. Nah, kemudian dari desain inilah kita nanti akan menunjukkan kepada pembaca kita, pembaca penelitian kita bahwa kita betul-betul sudah memikirkan dengan baik apa yang menjadi elemen-elemen dari penelitian kita. Ya, ini. Nah, di sini perlu kalian pahami bahwa tidak ada satupun desain penelitian itu yang paling unggul untuk segala situasi. Artinya, tidak ada satu desain yang bisa kemudian karena saking hebatnya dia bisa dipakai di semua situasi penelitian, itu tidak ada. Atau misal kalaupun ada satu penelitian dengan topik A, itu sangat bagus kalau kita pakai desain yang A. Tidak seperti itu, karena bisa jadi satu desain A itu bisa juga dipakai untuk meneliti situasi B. Jadi itu adalah hal yang tidak saklek harus satu desain yang paling hebat atau bisa dipakai untuk semua situasi, itu tidak ada. Jadi kalian harus benar-benar mempertimbangkan
sesuai dengan apa yang menjadi pertanyaan dan tujuan penelitian kalian. Jadi peneliti itu harus kemudian membuat pilihan ya. Jadi kalian harus memilih. Memang sulitnya membuat penelitian adalah kalian harus mencari ide, kemudian harus menyusun pertanyaan, kemudian menyusun tujuan, metodenya seperti apa. Itu ya. Jadi kalian desain ini kalian pilih ya. Nah, kualitas desain ini tergantung dari bagaimana kita memilih alternatif desain. Jadi semakin banyak alternatif desain yang kalian punya, maka kualitasnya bisa jadi akan semakin baik karena kalian telah mempertimbangkan banyak hal gitu ya, pertimbangkan tujuan, pertimbangkan pertanyaan, dan mungkin juga kalian mempertimbangkan kira-kira susahnya apa ya. Ya, kalau saya memilih desain ini, sulitannya apa ya? Kemudian kira-kira saya harus bagaimana ya? Maka kemudian dari sekian banyak alternatif itu kalian timbang-timbang, kalian pikirkan baik-baik, kemudian kalian memilih satu pertanyaan juga nanti akan menjawab pertanyaan penelitian dan juga kalian pikir itu adalah desain yang hambatan atau kendalanya paling minim. Maka itu kemudian kalian mendapatkan satu desain penelitian yang berkualitas. Kalau kalian cuma punya satu dari awal, maka kalian tidak akan bisa membuat sebuah pemetaan, membuat sebuah blueprint bahwa ternyata ada loh alternatif lain. Nah, bagaimana cara kita mengembangkan ide-ide desain-desain? Maka itu seperti tadi yang juga dijelaskan di awal bahwa dalam desain kita juga bisa mengambil literatur dari beberapa jurnal. Ketika kalian mungkin menemukan sebuah desain yang bagus, itu bisa dikombinasikan dengan desain kalian sendiri, itu bisa kalian ambil. Misal dulu saya meneliti terkait dengan bagaimana karakteristik seorang CEO dalam perusahaan. Nah, saya mencoba mencari jurnal yang terkait dengan bagaimana sih sebenarnya karakter itu dinilai gitu ya. Nah, ternyata ada sebuah jurnal, kemudian dia membuat sebuah desain terkait dengan bagaimana saya menilai sebuah karakter seseorang atau karakter seorang CEO gitu ya. Bisa kita ambil dari umur, bisa kita ambil dari latar pendidikan, bisa kita ambil dari jenis kelamin, bisa kita ambil dari kira-kira dia itu pengalamannya berapa tahun. Nah, itu kita kombinasikan dengan sebuah rumus desain yang dia bikin sendiri, yang dibikin oleh penulis jurnal itu, kemudian dia jadilah sebuah angka yang bisa kita jadikan sebagai indikator karakteristik. Nah, itu dulu saya pakai sebagai sebuah metode atau desain yang saya pilih untuk membuat penelitian. Jadi artinya ketika kalian kaya akan literatur, kalian bisa kemudian juga membayangkan desain-desain alternatif yang mungkin bisa kalian bikin gitu ya. Jadi tolong kalian jangan terlalu susah untuk membaca karena membaca itu kalian bisa menemukan ide. Kalau kalian terus mengeluh bahwa idenya susah atau desainnya susah, mungkin kalian kurang membaca ya. Jadi silahkan tambahkan beberapa literatur yang kalian baca sesuai dengan topik seperti yang saya dulu di awal sampaikan. Kalian pilih kata kuncinya, kalian cari di web tentang jurnal-jurnal itu, kalian akan temukan itu ya. Nah, sekarang kita akan membahas terkait dengan methodological choice. Nah, kita tahu di pertemuan pertama pun kita sudah banyak bahas terkait dengan metode kuantitatif dan juga metode kualitatif ya. Ternyata ada satu lagi metode yaitu metode. Oke. Jadi ini menurut Saunders, selain kuantitatif, juga kualitatif, dan satu lagi ada mixed method. Nah, ini adalah sebuah gambaran apa itu kuantitatif dan kualitatif. Kemudian apa itu yang sifatnya mix. Yang pertama kita melihat ada gambar seorang penjual es krim. Nah, bukan penjual sih, sebenarnya dia seorang yang mengambil es krim. Jadi ada orang menaruh gerobaknya di pinggir jalan, ada tulisan es krim gratis ya. Nah, itu penelitinya dia mengamati dari jarak jauh. Mengamati jarak jauh kira-kira berapa sih jumlah orang yang mau mengambil es krim gratis itu. Gitu.
Ternyata setelah dia menghitung, kemudian dia menyimpulkan ternyata hanya satu loh dari 30 orang yang lewat itu dia mengambil es krim gratis. Itu hal yang menarik bagi dia. Nah, kemudian kalau kita lihat yang metode kualitatif, dia peneliti kemudian bertanya gitu ya, apa yang Anda rasakan, apa yang Anda pikirkan ketika Anda melihat buah kotak es krim gratis ya. Dia bilang si respondennya dia bilang bahwa sangat sangat excited ya, excited sekali ada sesuatu yang gratis gitu ya. Tapi juga dia bilang bahwa dia sedikit takut gitu ya. Nah, kemudian peneliti bertanya, kenapa Anda takut gitu ya. Nah, ini adalah sebuah metode yang kemudian dipakai untuk mencari sebuah pendapat, sebuah informasi, pandangan seseorang terhadap satu hal. Nah, kemudian kita masuk ke yang mix. Nah, ketika let's say kita lanjutkan ya dari yang tadi komik yang di kualitatif itu ada pertanyaan, mengapa kok Anda merasa takut? Ya, misal. Nah, kemudian si responden menjawab itu, aduh, perasaannya sulit untuk diungkapkan gitu, atau sulit untuk bisa ditakar atau diungkapkan gitu misalnya ya. Nah, kemudian penelitinya kemudian mengubah yang tadinya dia merasa bahwa jawaban dari responden itu jawaban yang tidak akan bisa memberikan informasi apapun, ya, karena susah kan, nggak bisa kita dalam laporan responden menjawab susah itu kan tidak bisa kita dan data ya. Nah, akhirnya dia kemudian mengubah yang tadinya berharap jawaban berupa narasi, dia ubah menjadi dari seberapa susah sih Anda menyampaikan perasaan itu, menyampaikan pendapat Anda, coba deh kasih skala antara 1 sampai 10 kira-kira berapa susah. Nah, akhirnya Anda menemukan mendapatkan sebuah data, oh ternyata susahnya sampai level 10 atau nggak terlalu susah sebenarnya, dia cuma ngasih skala 2 gitu. Itu bisa jadi kalian jadikan bahan untuk penelitian gitu ya. Nah, jadi ini contoh mix. Jadi ketika yang tadinya mengharapkan ada jawaban yang sifatnya kualitatif, ternyata kemudian dia beralih ke kuantitas. Jadi ini adalah perbandingan antara kuantitatif dan juga dengan kualitatif, gitu ya. Itu kalau yang kuantitatif itu datanya berupa data numerik atau angka. Nah, tadi di komik bisa sebelumnya dia mencoba menghitung dari 30 orang yang itu ternyata hanya satu. Kemudian ini ya, jadi yang metode kuantitatif ini biasanya itu disinonimkan atau biasanya itu dihubung-hubungkan dengan hal-hal yang sifatnya pengumpulan data untuk kuesioner atau juga untuk ketika kita membuat grafik atau statistik gitu ya. Jadi intinya yang bisa menghasilkan atau menggunakan data yang sifatnya numerik atau angka. Sementara untuk yang kualitatif itu ini adalah yang sebaliknya terkait dengan non-numerik atau non-angka. Baik itu berupa kata-kata, berupa gambar, atau mungkin sebuah audio, rekaman, atau mungkin video, dan materi-materi yang lain selain angka. Jadi biasanya ini nanti digunakan sebagai teknik pengumpulan data, wawancara, gitu ya, cenderungnya mungkin ke arah kualitatif, gitu ya. Kemudian prosedur analisis datanya seperti apa, itu menghasilkan hal-hal yang sifatnya bukan angka, gitu ya, jadi non-numerik. Kalau kuantitatif kan biasanya kita menggunakan regresi ya, kemudian hasilnya tentu akan ada berapa sih min, rata-ratanya berapa sih modusnya, terus berapa sih mediannya, kemudian berapa sih R-nya, dan berapa sih hal-hal yang berupa angka-angka gitu ya yang dihasilkan dari
metode kuantitatif. Tapi kalau metode kualitatif biasanya berupa hal-hal yang terkait dengan informasi atau mungkin pendapat seseorang atau mungkin hal-hal lain yang kalian temukan yang bentuknya bukan merupakan angka. Nah, pada praktiknya sebenarnya yang namanya rancangan bisnis untuk penelitian bisnis itu cenderung menggabungkan elemen dua ini, elemen kuantitatif dan elemen kualitatif. Kenapa? Ada beberapa alasan. Misalnya, desain penelitiannya di awal ya dia bikin desain itu menggunakan kuesioner. Ya. Nah, kuesioner di sini kan cenderung ke arah kuantitatif. Gitu ya. Tapi dimungkinkan juga ketika dalam kuesioner tersebut si peneliti itu memberikan pertanyaan yang sifatnya pertanyaan terbuka, gitu ya. Jadi si responden itu akan menjawab dengan kata-kata mereka sendiri, dengan narasi mereka sendiri. Nah itu contoh bagaimana kuesioner yang tadinya itu cenderung ke arah kuantitatif, tapi kemudian di dalamnya dimasukkan pertanyaan yang sifatnya kualitatif, yaitu sifatnya adalah narasi. Sebaliknya itu, misalnya peneliti itu awalnya dia mendesain, dia ingin membuat sebuah wawancara, ya, wawancara, kemudian karena ini biasanya dihubungkan dengan metode kualitatif, maka kemudian dia mencoba mengubah hasil wawancara tersebut menjadi sifatnya adalah kuantitatif, gitu ya. Seperti itu. Jadi sebenarnya ada banyak kombinasi yang dilakukan oleh peneliti terkait dengan metode ini. Ya. Misal ada beberapa juga data penelitian yang sifatnya kualitatif, tapi dianalisis secara kuantitatif. Ya. Misal ketika dia mendengarkan sebuah pernyataan dari seseorang bahwa saya sebenarnya lebih memilih untuk melakukan ini daripada itu. Kemudian Anda menafsirnya dalam sebuah angka, ternyata responden ini dia lebih memilih pada dua. Contoh, kalian kemudian memberi angka 1 pada kolom tersebut. Ini contoh untuk bagaimana mengubah kualitas menjadi kuantitatif. Gitu ya. Jadi, dengan demikian kalian harus paham bahwa sebenarnya yang namanya dua metode ini tidak dapat dipandang sebagai sesuatu hal yang harus independen, tidak. Dua-duanya bisa saling bercampur, gitu ya. Jadi mungkin bisa jadi desain kita itu nantinya itu menggabungkan antara dua metode dengan beberapa cara. Gitu ya. Apa caranya? Nah ini cara. Pertama adalah kita melihat di sini ada yang namanya metodologi choice, ya. Nah, di sini ada kuantitatif, ada kualitatif, kemudian ada mixed method, gitu ya. Nah, kita masuk dulu, kita coba berarti informasi paling bawah ya. Itu kalian bisa menemukan mono method, multi method, dan juga mixed method, ya. Nah, kalau kuantitatif, kita pakai mono dan multi. Tapi belakangnya ada kuantitatif, mono, multi. Yang kualitatif juga ada mono dan ada multi. Nah, sementara untuk yang mix, itu dia ada yang studinya itu simple, dan ada yang studinya itu kompleks. Ya. Nah, untuk yang desain monometode, itu intinya adalah dia menggunakan satu teknik pengumpulan data dan prosedur analisis data yang sesuai. Jadi misal, kalau yang monometode yang kuantitatif, contohnya adalah menggunakan satu teknik pengumpulan data yang sifatnya kuantitatif, misalnya kuesioner, kemudian menggunakan prosedur analisis data yang kualitatif juga, sama-sama kuantitatif, yaitu monometode kuantitatif. Kemudian kalau yang monometode kualitatif itu menggunakan teknik pengumpulan kualitatif, misal wawancara, kemudian dianalisis dengan prosedur yang kualitatif juga. Ini seperti kayak masing-masing independen. Kalau mono ya, kalau mono berarti masing-masing ini independen. Apakah boleh? Boleh. Ya, meskipun kebanyakan dikombinasikan, tapi berdiri sendiri nggak masalah, itu boleh. Nah, kemudian yang multi metode
Ini lebih dari satu teknik pengumpulan data, tetapi prosedurnya tetap satu, gitu ya. Jadi kalau kita pakai multi metode ini, yang dicampur hanyalah untuk yang pengumpulan datanya, gitu ya. Jadi kalau multi metode kuantitatif, maka kalian mengumpulkan datanya dengan kuantitatif dan juga kualitatif, gitu ya. Tapi kalian kemudian menganalisisnya dengan menggunakan hanya untuk yang kuantitatif. Karena memang dia kan sekarang multi metode kuantitatif, jadi prosedur analisisnya menggunakan kuantitatif. Sedangkan yang multi metode kualitatif tentu dia mengumpulkannya menggunakan kuantitatif dan juga kualitatif, tapi menganalisisnya, mohon maaf. Untuk yang multi metode ini bukan metodenya yang berbeda, tapi teknik pengumpulannya itu ada beberapa cara misalnya. Jadi yang multi metode kuantitatif itu, jadi ketika kalian mengumpulkan data, kalian menggunakan beberapa cara data, gitu ya. Nah, tapi ketika kalian menganalisis itu tetap menggunakan satu metode kuantitatif. Jadi kalian pengumpulan datanya itu menggunakan teknik pengumpulan data yang sama gitu. Jadi misal kalau multi metode kuantitatif tadi itu dia mengumpulkan datanya menggunakan lebih dari satu teknik pengumpulan data yang kualitatif juga. Jadi bukan campuran antara kuantitatif dan kualitatif, tapi tetap sama-sama kuantitatif, tapi menggunakan dua cara. Misal kuesioner dan juga observasi, gitu ya. Dan nanti dia dianalisis juga menggunakan prosedur yang kuantitatif. Tapi kalau yang multi metode kualitatif, kalian mengumpulkannya menggunakan dua cara yang sifatnya kualitatif juga. Jadi tadi salah kualitatif dan kuantitatif, tapi dua-duanya sama-sama kualitatif. Misalnya wawancara dan juga menggunakan katakanlah diari ya, katakanlah menggunakan sebuah pertanyaan yang sifatnya meminta penjelasan terkait dengan aktivitas atau terkait dengan pendapat, itu bisa dua metode itu digunakan bersamaan, tapi juga nanti dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif juga. Jadi tapi kalau yang multi artinya kita menggunakan lebih dari satu teknik pengumpulan data. Kalau yang kuantitatif tadi bisa bentuknya kuesioner dan juga observasi, kemudian kalau yang kualitatif bisa wawancara dan juga akun diary ya. Diary itu untuk mencari informasi terkait dengan bagaimana mereka itu melakukan aktivitas gitu ya. Nah, kemudian kita masuk ke desain mix. Nah, ini yang mix inilah yang kemudian teknik pengumpulan datanya dan juga analisisnya itu menggunakan metode kuantitatif dan kualitatif. Gitu ya. Jadi di sini ada dua jenis. Pertama adalah teknik pengumpulan data dan prosedur analisisnya itu dilakukan bersamaan, gitu ya, paralel bersamaan atau berurutan, gitu ya, tapi tidak menggabungkannya. Jadi misal ada kualitatif dan kuantitatif jalan bersamaan, tapi tidak bercampur. Satu ini untuk data sendiri, satu lagi untuk data sendiri, bukan atas satu data yang sama. Atau berurutan, misal kualitatif dulu baru kuantitatif, atau kualitatif dulu baru kualitatif. Itu adalah contoh mix yang pertama, gitu ya. Nah, jadi meskipun metodenya ada dua, tetapi dianalisis sendiri-sendiri, gitu ya. Nah, biasanya dengan metode yang pertama ini, yang simple ini, maka kemudian salah satu metode akan mendominasi. Jadi meskipun dia sifatnya mix, tapi salah satunya pasti akan terlihat lebih ditonjolkan daripada yang lain. Nah, yang kedua itu terkait dengan metode kualitatif dan kuantitatifnya itu digabungkan, ya. Jadi kita ngumpulin datanya pakai kuantitatif, kemudian dianalisis dengan cara kualitatif, kemudian diubah lagi menjadi tadinya yang mungkin berupa berupa angka-angka, kemudian diubah menjadi narasi, gitu ya. Nah, bisa juga kita mengumpulkan datanya itu berupa kualitatif, tapi kemudian dianalisisnya
berubah menjadi kode-kode atau angka-angka 120, 120, 101, nah itu sehingga bisa dianalisis secara kuantitatif. Jadi ini adalah contoh mix simple dan mix kompleks gitu ya. Nah ini kuantitatif ini ya, ini umumnya dikaitkan dengan positivism gitu ya, dengan objektivism, karena yang diukur adalah data yang sudah ada, sudah bisa ditentukan dari awal, kemudian sudah sangat terstruktur. Kemudian juga umumnya dikaitkan dengan deduktif ya, yang tadinya yang deduktif itu yang umum dulu, baru kemudian masuk ke khusus. Nah ini adalah pendekatan deduktif. Namun bisa juga itu masuk ke dalam pendekatan induktif, gitu ya. Data yang tadinya data yang mau diolah itu nanti akan ditarik ke arah teori yang lebih umum juga, itu juga bisa terjadi. Jadi ini seperti yang teori kita di awal sebutkan bahwa yang namanya deduktif atau induktif itu bisa saling berkaitan ya, yang mix kemarin. Oke teman-teman, sampai di sini dulu, nanti mungkin pertemuan selanjutnya kita akan lanjut ke kualitatif. Apakah ada yang ingin bertanya? Silakan. Sepertinya tidak ada, Pak. Ada ya. Oke, teman-teman, mungkin karena sudah jam 9 lebih, maka mungkin kita coba akhiri saja ya untuk pertemuan pada malam hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat buat kalian, bisa diterima dengan baik. Kemudian mohon maaf bila mungkin ada 1-2 kata yang kurang jelas atau ada satu kata yang mungkin membuat kalian kurang berkenan. Semoga nanti kalian bisa mengerjakan tugas baik. Sekali lagi terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Terima kasih, Pak. Sama-sama.